Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang lagi sakit pada saat menonton video ini, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas penyebab-penyebab yang mengakibatkan pembengkakan tagihan listrik dikarenakan pemakaian AC. Nah, biasanya ada beberapa penyebab kenapa tagihan listrik kita menjadi bengkak semenjak pemasangan AC. Yang pertama yaitu kesalahan dalam memilih ukuran PKAC yang tepat untuk mendinginkan suatu ruangan. Misalnya teman-teman ingin mendinginkan ruangan dengan ukuran 3 meter kali 3 meter atau bisa dikatakan untuk ukuran kamar lah. Nah, dimana dengan ukuran segitu sebenarnya teman-teman cukup menggunakan ukuran setengah PK saja. Namun jika teman-teman menggunakan ukuran PK yang lebih besar seperti 3/4 ataupun 1 PK, maka sejatinya untuk ruangan akan lebih cepat dingin dan pastinya akan lebih dingin dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil yaitu setengah PK. Namun sesuai dengan ukuran PK-nya sudah pasti daya yang digunakan juga akan jauh lebih besar, sehingga menyebabkan tagihan listrik teman-teman menjadi membengkak seperti itu. Dan yang kedua adalah ruangan yang tidak tertutup rapat atau ada ventilasi yang terbuka seperti itu. Jadi misalnya ada jendela dan jendelanya itu tidak kita tutup rapat dengan menggunakan plastik atau lain sebagainya, sehingga udara dari dalam ruangan tersebut menjadi keluar atau bisa istilahnya ada bocor udara gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu unit AC akan bekerja lebih keras dibandingkan dengan ruangan yang tertutup rapat. Misalnya teman-teman menyeting suhu ruangan itu untuk ke 20 derajat Celcius. Nah, namun karena adanya udara yang keluar tadi, sehingga untuk mendapatkan suhu 20 derajat Celcius ini tadi, maka AC akan sedikit lebih lama gitu. Waktu yang digunakan jadi sedikit lebih lama. Maksudnya tuh begini. Misalnya untuk mendapatkan suhu 20 derajat Celcius di ruangan yang tertutup, kita katakan 10 menit. Dalam waktu 10 menit AC sudah bisa mendinginkan ruangan dengan suhu 20 derajat Celcius. Namun karena adanya ventilasi yang terbuka sehingga udara menjadi keluar, sehingga dengan begitu AC akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan ruangan, katakan menjadi 15 menit. Dengan demikian secara otomatis karena waktunya lebih lama, secara otomatis pula watt atau listrik yang digunakan juga akan semakin besar seperti itu. Dan penyebab ketiga yaitu pada saat kita menyeting pengaturan suhu. Nah, misalnya kita letakkan di mode cool, yaitu mode yang ada gambar bola saljunya, dan kita setting di ukuran paling rendah yaitu 16 derajat Celcius. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi untuk AC split itu terdiri dari 2 unit, yaitu unit indoor dan juga unit outdoor. Dan untuk yang melakukan sistem pendinginan itu dilakukan oleh unit outdoor, dan unit indoor hanya menghembuskan evaporator yang didinginkan oleh unit outdoor tadi. Nah, untuk wattnya sendiri yang paling banyak menggunakan watt ya atau menggunakan daya yaitu adalah unit outdoornya, bukan indoor. Nah, jadi untuk penggunaan wattnya sudah jelas, yang paling besar adalah unit outdoor, dan yang bekerja untuk mendinginkan ruangan itu adalah unit outdoornya juga. Nah, jadi pada saat teman-teman menyeting di suhu yang paling rendah yaitu 16 derajat Celcius, maka unit outdoor akan bekerja secara maksimal, atau dengan kata lain unit outdoor akan terus bekerja sampai mendapatkan suhu 16 derajat Celcius. Dengan begitu
unit outdoor akan lebih lama menyala, sehingga watt yang digunakan akan semakin besar. Berbeda dengan jika teman-teman menyetingnya di suhu misalnya 20 derajat Celcius. Itu begitu dapat 20 derajat Celcius, unit outdoornya itu akan mati secara otomatis. Namun untuk indoor akan tetap menyala, sehingga watt yang digunakan akan berkurang. Dan yang keempat, ini tidak terlalu besar yang menggunakan daya, yaitu misalnya kita menyeting untuk di fan-nya. Jadi di fan-nya ini ada nomor 1, 2, 3, dan auto. Jadi ini sama seperti kita menyeting kipas angin, ada nomor 1, 2, dan 3. Jadi semakin kencang kita menghidupkan fan-nya atau menyeting fan-nya di mode yang paling kencang, maka secara otomatis watt yang digunakan juga akan semakin besar, seperti itu. Apalagi jika teman-teman mengaktifkan mode turbonya, jadi udah fan-nya nomor 3, diaktifkan lagi mode turbonya, maka fan atau kipas yang ada pada unit indoor itu akan semakin kencang lagi. Jadi dengan begitu watt yang digunakan juga akan semakin besar. Jadi menurut saya itu aja penyebabnya. Kalau ada penyebab-penyebab lain buat teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya agar channel ini semakin berkembang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.